Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala an-nadhimu rahimahullah tafsiru asyrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Muqarnakirun waraqibun wa kadza Atidu malikul waridwanu ada. Qala al-musannif tafsiru asyrin. Jadi selanjutnya kita membahas tentang 10 malaikat yang wajib diketahui, tahu nama dan tahu tugasnya. Ada 10 dari sekian puluhan juta bisa miliaran malaikat yang ada. Wayah ini itu cuma 10 yang wajib kita mengetahui, wajib tahu namanya, tahu tugasnya. Jadi kalau dibandingkan manusia, malaikat ini sangat banyak, lebih banyak dari manusia, kada terhitung. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, bahkan ada malaikat yang khusus gawiannya itu datang ke majelis taklim, itu aja kada mau apa-apa, tugasnya majelis taklim. Ada uyuh aja kasih tau kemari, malaikat kada uyuhan karena nya kada bisi masuk. Jadi cuma 10 aja. Nah, yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida asyran minal malaikah ala wajhi tafsir bi ma'rifati asma'ihim. Jadi tahu ngarannya, sebuting harus tahu. Yang pertama Jibril. Nah, ini merupakan sayyidul malaikat, pemimpin malaikat. Malaikat Jibril ini malakul wahyi, penyampai wahyu dari Allah, menyampaikan wahyu dari Allah lalu ke nabi. Nabi apa aja? As-safiru bainallahi wa anbiya'ihi. Qul man kana du'a li Jibril fa innahu nazzarahu ala qalbika biiznillahi musaddaqan lima baina yadayhi. Jadi malaikat Jibril itu penyampai. Bila nyawa ini kita dengarannya kurir, tukang mengantar barang. Maka malaikat Jibril ini mengantarkan wahyu. Nah, kalau dulu tuh ada ngarannya pengantar pesan, karena dulu kada ada HP, kada ada WA, kada ada internet. Jadi ada yang menyampaikan pesan bekudanya. Nah, cuma kalau nyawa ini kada perlu itu lagi. Nah, kalau hanya pesan dari Allah Ta'ala kepada para nabi-nabi, yang menyampaikannya adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini juga disebut dengan Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin. Nazala bihir Ruhul Amin. Malaikat Jibril atau ngaran sidin Ruhul Amin. Itu satu nama malaikat Jibril. Selain Ruhul Amin disebut juga dengan Ruhul Qudus. Ini kayak di surah An-Nahl. Qul nazzalahu Ruhul Qudusi min rabbika bil haqq. Ruhul Qudus. 2 nama malaikat Jibril. Lalu yang ketiga, ngaran malaikat Jibril ini adalah Namus. Namus ngaran malaikat Jibril. Jadi ada 3 ngaran malaikat Jibril alaihi salam. Nah, sidin ini yang pemimpin malaikat seberataan. Tugasnya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Mikalu, kalaunya di akidatul awalnya, di abdubisnya Mikalu, maksudnya Mikail. Wa huwa muwakkalun bil amtar wal bihar wal anhar wal arzaq. Jadi tugasnya ini mengatur hujan. Berarti tadi imbah hujan, nah itu tugas dari malaikat Mikail. Boleh nggak kita menyumpahi malaikat Mikail? Kada boleh. Oh, malaikat Mikail kalau menghujanakan aja terus. Nah, ada. Kenapa? Karena tugas malaikat Mikail ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau aja utulahan non malaikat mau ya? Karena orang yang menghina malaikat, melulut malaikat itu masuk dalam kategori merusak keimanan. Disambati malaikat bebinian lah, menyambati malaikat macam-macam lah. Nah, itu merusak keimanan.
Jadi malaikat Mikail atau di akhiratul awal tadi Mikalo, tugasnya manu hujan, manu laut, ngatur laut, lalu anhar, sungai-sungai, dan al-arzak, mengatur rezeki. Ini rezekinya, ini mengatur rezekinya. Makanya ada istilah rezeki apa ngaran rezeki ayam kada taka halam ke elang. Namun sudah ada bagiannya itu kada terburuk. Peribahasa itu kayak hulam dalam batugin, ada aja rezekinya. Nah, karena sudah diatur. Tugasnya siapa? Kalau malaikat Mikail membagi rezeki. Dua sudah ngaran malaikat. Lalu yang ketiga Israfil. Nah, Israfil ini tugasnya meniup sangkakala. Nah, ini yang lawas lagi. Berapa tahun? Kada ada yang tahu. Cuma ciri-ciri kiamat ini mulai kelihatan. Yang kasat mata kalau kita lihat itu salah satu ciri kiamat Audul Arabi urujan anhar. Tanah Arab itu kembali hijau. Pian buka aja di Google tuh ketik ya. Tanah Arab kembali hijau, keluaran makanya gambar-gambar Arab hijau kayak kita. Kan asalnya gimana sih? Pada pasir, tandus gitu. Nah, jadi tidak akan terjadi kiamat sebelum tanah Arab kembali hijau. Yang mulai hijau dah negara-negara Arab Saudi, negara-negara lain itu menghijau dah, itu tanda-tanda kiamat. Berarti apakah esok lagi ada masih banyak lagi jenjang-jenjangnya sampai sebelum kiamat kubra. Jadi kiamat kubra itu tanda kiamat yang besar. Nah, sebelumnya itu ada kiamat sughra, tanda kiamat sughra, tanda kiamat yang kecil, yang halus. Tanah Arab kembali hijau itu termasuk tanda kiamat yang halus. Itu buka aja biar di HP. Kalau ketik di Google atau di YouTube keluar gambarnya. Dasar hijau ini dah. Itu memang tanda-tanda kiamat dah. Kawalah itu dibatalkan, ada lagi memang jalannya sudah. Danau ada di daerah Yordania itu. Mungkin melihat peta tahu lah. Peta di Timur Tengahnya Arab Saudi. Imbah Arab Saudi itu bakal atas sedikit. Nah, itu daerah Syam. Daerah Syam itu ada negara Palestina, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Nah, di Yordania tuh ada ngarannya Danau Tiberias atau Danau Tobaristan. Nah, bila anak kiamat danaunya tuh berkurang juga banyunya makin berkurang. Nah, menurut data hari ini banyu danaunya tuh makin bersurut. Rawa ditambahi banyunya aja. Ada ini dasar bilanya para kiamat itu makin berkurang. Tanda-tanda kiamat lagi yang halus itu menconglan. Sudah yang tanda kiamat halus itu sudah keluaran sebedataan. Nah, hanya tanda kiamat yang kubro. Kubronya itu apa? Salah satunya adalah Imam Mahdi muncul. Lalu Dajjal mencongol. Dajjal ini sudah ada, tapi masih diikat lagi di suatu pulau. Dahulu sahabat Nabi ada ngarannya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini pas bakapal, soalnya kapalnya itu balik terdampar di satu pulau. Nah, terdampar satu pulau tadi mengeliling di pulau itu, soalnya tetamu ada orang lagi diikat di rantai. Nah, bapak. Sekalinya orang tadi adalah Dajjal. Cuma belum waktunya keluar lagi. Bilanya waktunya keluar, nah itu yang ujar Nabi. Bilanya Dajjal keluar itu berarti sudah tanda kiamat kubra. Bilanya Dajjal keluar, jangan diparaki, bersembunyi. Misalnya ada berita Dajjal sudah keluar, nah jangan diparaki. Kenapa gerang? Karena fitnah Dajjal itu luar biasa. Kita bilanya membaca tahiyat ada Allah membaca kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Masih itu artinya adalah pengembara. Al-Masih yang asli itu Nabi Isa alaihissalam. Al-Masih yang KW
yang palsu itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal itu banyak keluar, ini udah satu keliling ke seluruh dunia membawai umpatan Dajjal membuat pengikut. Nah, jar Nabi bilanya tetamui di momen itu, di waktu itu, jangan diparaki berjauh, bersembunyi di gunung kah, ke hutan kah, pokoknya jangan diparaki. Kenapa? Karena kalau binatang fitnah lawan Dajjal. Dajjal itu dapat kekuatan yang luar biasa. Ini ada orang mati, kawan dilupakan. Arwah kuitan kita meninggal. Mana kubur kuitan ikam jadi Dajjal. Di situ tunjuknya dasar hidup. Abah kita bisa keluar. Maka itu bukan hanya keluar, yang ditunjuk tadi benda itu lain. Abah kita bujuran disuruh makannya. Ikam naklah umpati Dajjal nya bujur. Nah, sasar dah apa dah. Mbah Dajjal tuh mau keliling. Kada kawainya masuk Mekah lawan Madinah itu ya. Di situ ada Imam Mahdi. Nah, lalu ada lawas hanya turun Nabi Isa mulai langit. Turun Nabi Isa mulai langit, bakal lahir lawan Dajjal. Dajjalnya kalah mati. Langsung itu kiamat, belum lagi lawas lagi. Imbah Dajjal mati, sedunia ini tenang seberataan. Kada ada yang bakal lahir nyaman seberataan seduniaan. Nah, imbahnya tuh hanya keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini masih ada lah, sudah ada, tapi dikurung oleh Zulkarnain di suatu tempat, dikurung, ada keluar, kan hari kiamat itu keluar juga. Ya'juj keluar, merusak di bumi, lalu imbahnya kayak dapat dapat serangan dari langit matian, lalu imbah-imbahnya tuh ada karena reh itu ini nah. Karena sebelum kiamat, bujuran terjadi kiamat itu ada kayak anginnya itu ke seluruh dunia. Maka inya itu mencabut seluruh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun imannya tipis benar, sedikit benar, asal beriman Allah taala dimatii seberataan seduniaan mati. Nah, bila itu seduniaan sudah mati, maka nang tersisa di bumi ini nang buntet-buntetnya lagi, nang ada sembahyang. Makanya selama masih disebutkan asma Allah, masih ada yang biasinan, masih ada nang azan, masih ada nang sembahyang, masih ada yang macam-macam bacaan, itu belum terjadi kiamat. Jadi akhir-akhir zaman itu dasar kada ada bunyi apa-apa lagi. Bahkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi sunyi, kada ada orangnya karena ada yang iman lagi. Langgar wakafnya apa kayak apa? Ya juga sama kosong juga, kada ada. Tiap Jumat kan kada ada isinan lagi lah, kada ada juga kosong. Karena nang beriman meninggalan sudah seberataan. Nah, habisan dah. Makanya imbahnya tuh ada yang menghancur Ka'bah dan kada ada yang menangati karena kada ada lagi iman. Nah, kada lawas terus hanya terjadi kiamat. Yaitu apa? Ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil itu. An-nafkhatul ula. Jadi yang jelas ada 2 kali tiupan, ada madhi 3. Tiupan yang pertama, tafna fiha al-makhluqat illa ma syaa Allah. Tiupan yang pertama adalah semua makhluk matian, bumi hancur, gunung tahambur, manusia matian, seberataan, itu tiupan yang pertama. Kecuali ada yang kada dimatiakan. Ada beberapa makhluk Allah yang dapat perawan khusus. Itu sudah yang pertama. Lalu yang kedua ditiup ulang. Nah, hanya dibangkitkan seberataan, hidupan seberataan ulang yang terkumpul di padang mahsyar. Nah, ini perkumpulan seduniaan yang itu karena waktu di padang mahsyar itu kada ada kenaungan, harinya panas benar dan kada ada kenaungan.
Lalu jar Allah Ta'ala, jar Nabi apa? Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Waktu di padang mahsyar itu kan ada naungan panas sebenar, tapi ada 7 golongan yang dapat kenaungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa di antara 7 golongan tadi? Salah satunya adalah orang yang bersedekah pakai tangan kanan hatta la ta'lama shimaluhu, sampai-sampai tangan kirinya kada tahu, saking rahasianya. Walaupun kada mungkin juga Bang, cuma itu istilah saking apa? Saking rahasianya. Itu namanya sedekah sir, sedekah sembunyi-sembunyi, orang kada tahu. Ini termasuk yang mengulang mendapat naungan Allah Ta'ala di hari kiamat. Atau kumpulan. Nah, pas kumpulan itu hanya dihitung berdasarkan amal ibadah kita di tahunnya, sembahyang kayak apa, puasa kayak apa, mengaji dulu kayak apa, itu di tahunnya berdasarkan. Jadi 2 kali ditiup malaikat Israfil. 1, 2, 3 dah. Lalu yang keempat, nah ini. Yang keempat adalah malaikat Azrail. Ini tulisnya Azrail, kita membaca Israel. Malaikat Israel ini tugasnya mencabut roh. Mencabut roh. Nah, cuma malaikat Israel ini bisa pasukan. Ada seorang aja kayak orang yang pesawat tuh mati ya uyuh badan Israel mencabut nyawa. Ngomong-ngomongan. Ada aja bisa pasukannya. Ada aja. Jadi kada aneh. Dan malaikat Israel ini tugasnya hanya mencabut nyawa, ada yang lain. Nya kayak inilah bilanya di rumah kita tuh, nah ada patung malaikat kada masuk, ada anjing kada masuk juga. Tapi ini yang kada masuk malaikat rahmat. Amun malaikat Israel tetap aja masuk. Nah tugasnya mencabut nyawa, menyebut roh. Hatta idza jahadakumul mautu tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan malaikat Israel ini kada mungkin salah waktu, kasong-songan mencabut nyawa, kada mungkin. Atau terlambatnya, atau ini mati dah, kada nya pas jamnya, sudah ada hitungannya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, mungkar dan nakir. Wa huma muwakkalani bisu'alil abdi fi qabrihi ani tauhid wa din wa nubuwah. Nah, mungkar dan nakir ini kaina di dalam kubur itu yang menakuni kita tentang keimanan, agama dan kenabian. Marabbuka wa man nabiyuka? Itu kaina pertanyaannya. Nijar sudah ada bocoran berarti nyaman dia menjawabnya. Kada itu. Kaina di alam kubur kada sama. Itu sama kayak orang akad nikah. Tahu ya akad nikahnya itu juga disambat. Pas akad nikah ya gugup menggantar. Sah aja saksanya kada sah. Pindah kadang-kadang ulang makin menggantar makinannya. Padahal sudah tahu, nang dibaca sudah tahu, tapi gugup. Dikubur Bang sama. Walaupun kita sudah tahu pertanyaannya kayak ada marabbuka wa man nabiyuka, tetap kayak ketahuan gitu. Makanya yang membantu adalah amal soleh, rahmat Allah, amal soleh namanya. Adalah orang yang bisa bebas daripada fitnah kubur. Ada orang yang mati syahid itu bisa bebas daripada fitnah kubur, mati syahid. Nah, termasuk orang yang meninggal hari Jumat. Jadi hitungan hari Jumat tuh mulai maghrib hari Kamis. Nah, maghrib hari Kamis itu sudah masuk hari Jumat. Ya kita menyambut malam Jumat. Karena hitungan Hijriyah Komariah ini dari maghrib. Bukan jam 12 malam, tapi dari maghrib. Dari maghrib itu sudah terhitung hari Jumat. Makanya disambut malam Jumat. Nah, berakhirnya kapan? Hari Jumat ini habis sampai kayaknya maghrib. Bilanya maghrib tuh habis dah hari Jumat. Bapak masuk apabila tuh Sabtu dah. Orang yang meninggal hari Jumat ini kenapa dipilih lah? Kenapa? Bunuh diri hari Jumat. Ada mati. Bergantung di pohon lompok aja kayak ada mati. Nah,
Ini kayak apa? Allah sudah yang mengatur meninggal hari Jumat. Nah orang meninggal hari Jumat ini apa namanya bebas fitnah kubur. Cuma itu sudah pilihan orang diatur. Ini mungkar nakir karena menakuni di dalam kubur menakuni kan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qubiral mayyitu aw qala ahadukum atahu malakan aswadan arzaqan. Jadi bilanya seseorang meninggal karena datang dua orang malaikat tukang talqin. Apabila datang kepadamu tiga orang malaikat, takjub jamaah. Hai, maka dua itu aja. Maka ketahuilah satu orangnya palsu. Tegas menyambar tukang talqin. Padahal dua aja. Mungkar lawan nakir. Apabila datang dua orang malaikat aswadan hirang, kada tahu hirangnya kayak apa lah. Arzaqan ainahuma matanya biru, takutan benar kan kita. Yuqalu li ahadima al-munkar wal akhar nakir. Matanya biru, awaknya hirang, orang bayangan kayak apa? Cuma beri takutan mang. Bagi yang ahli maksiat. Wa qila inna ahlal imani lahum mubasysyirun was sahihu anna munkaran wa nakiran lil mu'minina wa ghairihim ghairu annahuma ya'tiyanil mu'min al muwaffaq ma'rifqin min ghairi ikhlaqin wa izaj. Nah, mungkar dan nakir ini datang kepada orang yang beriman lawan datang kepada orang yang ada beriman. Cuma bedanya bilanya yang ditakuni orang beriman, soleh, taat kepada Allah Ta'ala, mungkar nakirnya santai aja menakuni, kadang menakutani. Kita mau ditakuni orang kayak apa habar pian, nyemong aja. Amun menakuni sambil kocok, habar pian kayak apa? Oh ini ada toh. Nah ini bilanya orang beriman ditakuni biasa aja. Jadi kada takutan. Itu mungkar dan nakir. Lalu, nah ini yang waktu kita masih hidup raqib dan atid. Raqib dan atid itu artinya hafizun wa hadirun, penjaga. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadaini al-ismain. Nah, mereka berdua apa? Yaktubani al-a'mal, menulis amal ibadah kita. Sidin hari Jumat sembahyang subuh, tulis. Imbas sembahyang subuh membaca Yasin. Lalu pinatarang hari sembahyang duha. Siangnya sidin kada sembahyang Jumat, beginian. Dengan juhur aja. Tongtong sembahyang juhur makan siang, tulak langgar wakafiyah 4 yasinan. Tulis. Oke, Pak. Kenapa ditulis? Karena tulisannya itu disuruh waktu hari kiamat. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi waktu di akhirat itu karena orang yang dijulungi pakai tangan kanan, buku catatan kita tuh ada karena catatan harian kita tuh ada di hari kiamat. Tanggalnya malaikat menulis dasar tugasnya karena ada bukunya. Buku si Ano ambil. Nah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, yang mengambil pakai tangan kanan, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Karena dihitung nyaman loh. Artinya amal ibadahnya dibak. Lihat, wah, bagus nih, nyaman, aman. Tapi yang pakai tangan kiri, nah ini bermasalah. Ini bermasalah. Jadi amal baik kita ditulis, amal jahat juga ditulis. Bisalah amal jahat kita ini dihapus oleh malaikat? Bisa. Dengan apa? Tergantung dosanya. Bilanya dosa-dosa kecil itu bisa dihapus pakai wudu, sembahyang 5 waktu, puasa sunat, puasa wajib, ya juga hapus dosa-dosa kecil. Bisa jadi ada orang dosanya banyak, tapi dosa kecil aja. Jadi ada dosa beribadah hilang dosanya. Makanya di akhirat itu ada juga orang yang dosanya banyak kayak
tapi di akhirat kayaknya dihapus. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosa kita ini diampuni itu sama dengannya dihapus. Gitu. Sampai di akhirat rasanya sebanyak benar dosa ini lagi di dunia. Kenapa pindah ke kosong nih catatannya? Nah, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kesembilan, nah ini malaikat Malik wa huwa muwakkalun bin nari as-sab'ah. Malaikat Malik ini tugasnya menjaga neraka. Neraka itu ada tujuh. Apa-apa ngaran-ngaran neraka. Ini jangan sampai mengarani anak nih ini. Alhamdulillah jar anak ulun ngarannya ada di dalam Al-Qur'an. Apanya dalam Al-Qur'an sakanya ngaran neraka. Dilihat apa-apa gerak ngaran neraka. Jahanam. Lalu ada lavok. Ada ngarannya hutomah. Mbak itu bilang ada sa'ir. Ada ngarannya sakor. Pakai kof, sakor. Mbak itu jahim, hawiyah. Lalu nulangi ngarannya lah jahanam. Jahanam, lain yang hajar jahanam itu lain. Jahanam, mbak itu neraka lava, hutomah, sa'ir, sakor, jahim dan hawiyah. Nah, dan di neraka itu ada ngarannya az-zabaniyah. Zabaniyah ini petugas khusus di neraka. Gasan apa? Gasan menyiksa, menakutani juga sama. Jadi pas di neraka tuh seberatan tetuyuk kan. Tetuyuk, sakitnya tetuyuk kan. Dan di neraka ini ya sakit benar. Malaikatun ghiladun syidat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi ada salah satu siksaan di neraka itu pakai sandal. Sandalnya panas. Panasnya tuh kayak apa? Panasnya itu sampai mengulah ini otak menggurak. Kita kan usah ngalih-ngalih lah sandal sapit kita jamur pas panas itu pakai panas itu. Ini sandal di neraka itu bisa sampai menggurak luar biasa. Jadi kan harus menantang karena mencoba ke neraka dulu ada usah karena panas benar. Jangan ke neraka mau sehari merasai ya kira ada usah. Makanya jar Abu Nawas apa syair di hari Jumat, ilahi la ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah Tuhanku, aku bukan orang yang cocok jadi ahli firdaus, ahli surga firdaus. Firdaus kan surga paling tinggi. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi ulun kada sanggup juga lawan siksaan api neraka. Kada sanggup juga. Cuma jar Abu Nawas apa? Fahabli taubatan waghfir dzunubi. Berikanlah aku taubat, terimalah taubat ulun. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Karena pian ini adalah orang yang sungguh maha pemberi ampun. Itu maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya apa gerak sebenarnya Abu Nawas nih? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya masuk surga. Cuma sadar diri. Nah, ada kalau dicoba-coba kan neraka sekumat, dosa. Lalu yang terakhir, malaikat yang terakhir yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini apa? Wa huwa muwakkalun bil jinan. Nah, ini tugasnya menjaga surga. Surga ini ada 7 jua. Di sini tulisannya ada 7. Firdaus. Yang kedua Jannatul Ma'wa. Yang ketiga Jannatul Khuld. Yang keempat Jannatul Naim. Yang kelima Jannatul Adn. Yang keenam Darussalam. Yang ketujuh Darul Jalal. Tapi ada yang memandangkan surga disebut tinggi. Cuma yang jelas surga ini ada visi tingkatan.
Nah, yang bisi tingkatan tak ke atas itu kawan mengilangi nang di bawah. Cuma nang di bawah kada kawan mengilangi nang di atas. Kada kawan. Jadi di surga itu memang ada waktunya berhilangan. Nah ini ya, mencari kawan hari di Yasinan Langgoro Kapiah di mana sih di ini ya. Mencari kawan berhilangan kok. Makanya kita disuruh mencari kawan yang rajin beribadah, taat kepada Allah. Itu karena hari kiamat bisa mengambil. Termasuk orang yang sudah terpajal di dalam neraka. Terpajal dalam neraka. Pas berkumpulan di surga nih, kawan kita seikung pada dajar. Itu kawan memberi syafaat 6 terpajal di dalam neraka. Ada tahu kawan yang mana nama ambil? Yang penting kawan mengambil ada nama itu. Karena termasuk karena di akhirat itu penduduk surga nih dapat kesempatan untuk melihat penduduk neraka. Nah penduduk neraka itu hari ada namanya nyiksa, menyambati orang beriman. Nah karena itu saatnya di akhirat itu penduduk surga ini yang melihat bukan penduduk neraka. Dulu misalnya ada penduduk neraka ini sewenang-wenang menindas. Nah pas sudah di akhirat itu sudah berlain. Lalu yang selanjutnya qala Nadim arba'atu min kutubin tafsiluha Taurat Musa bil huda tanziluha Zabur Daud wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.